berjumpa lagi di channel Dolanan Net bersama Miss Aul. Oke, di video kali ini Miss Aul akan membahas mengenai bilangan pecahan. Nah, oke, sebelum kita belajar mengenai bilangan pecahan yang lebih kompleks lagi, kita kenalan dulu yuk dengan bilangan pecahan itu seperti apa. Kita yang pertama ke bentuk umumnya. Mungkin kalian sudah pernah tahu ya bilangan pecahan itu seperti apa waktu kalian SD. Nah, ini akan Miss ulas lagi. Misalkan ada bilangan A per B. Nah, si A-nya itu dinamakan apa? Pembilang. Nah, si B-nya itu dinamakan penyebut. Dan bilangan pecahan itu syaratnya B-nya itu tidak boleh 0 seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan pecahan murni. Ya, ada dinamakan pecahan murni. Pecahan murni itu yang kayak gimana sih, Miss? Oke, misalkan ada A per B, tapi jika A-nya itu lebih kecil dari B, maka dia disebut pecahan murni. Contohnya itu seperti misalkan 1/3, itu namanya pecahan murni ya. Nah, ada lagi yang dinamakan pecahan tidak murni. Tidak murni itu kebalikannya. Itu dia kan A per B, tapi jika A-nya itu lebih besar daripada B, makanya dia itu tidak murni. Karena A-nya lebih besar daripada B itu harus kita sederhanakan terlebih dahulu kan. Contohnya misalkan ada 6/5 seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sudah ya kita mengenal tentang bentuk umumnya dari pecahan. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis pecahan. Jadi jenis-jenis pecahan itu ada yang dinamakan pecahan biasa, kemudian ada juga yang dinamakan pecahan campuran, kemudian ada yang dinamakan lagi dengan desimal, dan yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan persen ya. Nah, gimana sih Miss contoh pecahan biasa? Pecahan biasa itu contohnya ya kayak misalkan 8/5, 2/4, itu namanya contoh dari pecahan biasa. Nah, kalau misalkan pecahan campuran itu dia bercampur, ada misalkan 1/3/5 atau 1/2 itu. Nah, yang kalau desimal itu yang bilangan koma, misalkan 1/6, 3/2 seperti itu. Nah, yang untuk persen itu yang pakai misalkan 160%, yang ada persennya itu per 100 artinya ya. Nah, selanjutnya ada pecahan senilai. Pecahan senilai itu kayak gimana sih, Miss? Jadi gini, kalau misalkan ada dua pecahan ya atau lebih, dia itu disebut senilai jika bentuk paling sederhananya dari kedua pecahan itu atau 3 pecahan atau lebih itu bentuk sederhananya sama. Nih, misalkan ada contoh 4/6 itu senilai dengan 6/9. Kenapa Miss dia senilai? Coba ya kita sederhanain. 4/6 itu bisa kita sederhanain jadi berapa? Ini kan sama-sama bisa dibagi berapa? 2 ya. Berarti 4 kita bagi 2. Dengan 6 kita bagi 2. Hasilnya adalah 2/3 ya. Nah, kemudian yang ini sekarang 6 dengan 9 itu sama-sama bisa kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 3 ya. 6 dibagi dengan 3, 9 pun dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 2/3
3. Sama kan? Nah, ini yang dinamakan pecahan senilai nih. Gitu, karena dia bentuk paling sederhananya itu sama. Jadi 4/6 itu bentuk sederhananya 2/3. Kemudian 6/9 itu bentuk sederhananya pun 2/3. Maka 4/6 sama dengan 6/9 sama dengan 2/3. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada membandingkan pecahan. Jadi, misalkan ada pecahan A per B dan pecahan C per D. Nah, ini kalau misalkan ini kan dia berbeda nih penyebutnya ya, yang satu B, yang satunya D. Maka itu kalian bisa cari perbandingannya melalui ada 2 cara. Jika yang pertama itu A-nya dikali dengan D itu lebih besar daripada B dikali dengan C, maka dia akan boleh langsung berlaku, itu berarti A per B-nya itu lebih besar daripada C per D, seperti itu ya. Nah, jika ada lagi, kalau misalkan jika A dikali D-nya itu lebih kecil daripada B dikali dengan C-nya, maka perbandingannya itu A per B itu lebih kecil daripada C per D. Nah, ini untuk membandingkan pecahan yang penyebutnya itu berbeda. Gimana Miss kalau misalkan penyebutnya sama? Oke, misalkan penyebutnya sama ya. Kalau misalkan penyebutnya sama, ada pecahan A per B misalkan dengan C per B. Ya, ini langsung tinggal kita lihat atasnya aja A dan C-nya. Kalau misalkan A-nya lebih kecil daripada C, ya udah berarti dia A per B lebih kecil daripada C, seperti itu ya. Ini C per B maksudnya. Oke. Sekarang contoh yang mengenai pembandingan pecahan. Misalkan ada pecahan 3/4 dan 3/5. Nah, ini kita lihat dulu penyebutnya. Ini kan penyebutnya berbeda, yang satunya 4, yang satunya 5. Oh, berarti tadi kalian harus ingat kan pernyataan yang A dikali D, kemudian B-nya dikali dengan C. Oke, kita kali dulu A dengan D, berarti 3 kita kalikan 5. Kemudian ini kita kasih space, B dikali C, berarti B dikali dengan C. 4 dikali dengan 3. 3 dikali 5 itu hasilnya berapa sih? 15. Kemudian 4 dikali 3 itu berapa? 12. 15 dan 12 besaran siapa? 15. Maka tandanya akan seperti ini. Maka hasilnya untuk perbandingan pecahannya 3/4 itu lebih besar daripada 3/5, seperti itu. Untuk contoh yang kedua masih seputar membandingkan pecahan, tapi kalian disuruh mengurutkan deretan pecahan. Misalkan ada deretan pecahan itu 7/8, kemudian 1, kemudian 11/12. Nah, kalian disuruh mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, pertama-tama kalian harus, ini kan kita belum tahu nih satu ini jadi berapa sih. Nah, untuk mempermudahnya, jadi kita harus samain dulu nih penyebutnya. Ya, kita samain dulu penyebutnya 7/8. Kita samain penyebutnya, satunya dirubah jadi berapa nih? 1, kemudian 11/12. Nah,
kita samakan penyebutnya. Ini ada 12, ada 8. Maka kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 8 dan 12 itu kan yang paling deket itu adalah 24 ya. Kita jadikan 24 semua, berarti ini 24. Karena dia 1, kalau dia di bawahnya 24 berarti atasnya pasti 24. Yang ini juga 24. Nah, kenapa Miss ngambil 24? Karena 24 itu KPK dari 8 dan 12 sama-sama bisa dibagi. 24 dibagi 8 hasilnya 3, berarti 7 dikali dengan 3. 24 dibagi 12 berapa hasilnya? 2, berarti 11 dikali 2. Maka ini hasilnya 21 per 24. Ini 24 per 24. Yang ini 11 dikali 2 berarti 22 per 24. Nah, ini udah sama semua kan penyebutnya. Nah, kayak yang tadi, kalau misalkan dia sudah sama, berarti tinggal kita bandingkan si pembilangnya ini. Nih, pembilangnya, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya kan berarti ini 21. Ini pembilangnya 24, ini pembilangnya 22. Kita urutkan dari yang terkecil, berarti 21, 22, 24. Oh, berarti jawabannya itu yang 21 itu punyanya siapa sih? Punyanya 7 per 8. Berarti 7 per 8. Kemudian 22 itu punya siapa? 11 per 12. 11 per 12. Kemudian yang terakhir adalah 1. Seperti itu ya. Sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya. See you in next video. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.